Apakah ada tips bagi orang tua yang mungkin ketika anaknya dipondokkan kondisinya jauh, nah ini tips bagi orang tua untuk selalu memiliki relasi dengan anaknya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, jadi orang tua itu jangan seperti kalau saya istilahkan bengkel ya. Bengkel. Kalau saya istilahkan itu laundry. Iya, baju kotor masukkan laundry, pulang-pulang sudah bersih. Bayar bersih sudah kan gitu. Iya. Nah, itu kalau baju. Sedangkan pendidikan perlu proses. Kan gitu. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah kita memberi makan anak-anak kita dengan makan yang halal. Jadi membayar SPP dari uang yang halal, memberikan makan uang jajan dengan uang yang halal. Karena Nabi SAW mengatakan, ya kullu jasadin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Setiap jasad yang tumbuh ya dari harta haram, maka neraka lebih berhak atau lebih pantas untuknya. Ya kan begitu. Jadi kita harus tahu anak-anak kita itu makan yang halal. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita senantiasa mendoakan mereka. Karena kita nggak bisa jaga 24 jam. Pertama. Yang kedua, dan musrifnya tahu di pondok itu ada musrifnya biasanya. Itu juga nggak bisa menjaga 24 jam. Tentu dia juga tidur kalau malam. Nah, ya. Maka bagaimana solusinya? Kita berdoa. Karena yang memiliki hati itu siapa? Allah. Kan itu. Dan doa itu adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ya. Dan doa ini kita tahu bahwasanya salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa tatkala setelah Fathu Makkah. Yaitu setelah Fathu Makkah, abinya Abu Bakar yaitu Abu Quhafah, Utsman Abu Quhafah, dan adiknya anaknya Abu Bakar bernama Abdurrahman masuk Islam. Kemudian Abu Bakar berdoa dengan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kemudian setelah Abu Bakar berdoa itu Allah menurunkan ayat surat Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima ahsana ma 'amilu, perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan. Kalau seandainya kita dengan berdoa mendoakan ini, Allah menerima amal ibadah kita, ya. Kemudian Allah juga mengijabahi doa kita. Karena kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, Allah mengatakan mengisahkan ada dua orang anak yatim ya dalam surat Al-Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khadir ya. Itu kenapa kok sampai Nabi Khadir itu melindungi hartanya anak yatim itu, membangunkan tembok ya, fa'ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini dan seterusnya. Nah, itu ada syahidnya itu fakana abuhuma shalihan. Dikarenakan bapaknya kedua anak ini orang yang soleh. Allah fa'arada rabbuk. Ya, Allah ingin ya menjaga hartanya. Hartanya jadi jaga bagaimana dengan agamanya. Insyaallah. Jadi seperti itu. Dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya yang dimaksud abuhuma, bapaknya dia adalah bapak yang ketujuh. Berarti kakeknya kakek. Jadi kalau kita soleh, insyaallah Allah akan menjaga keturunan kita. Kan seperti itu. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya seorang salaf dia mengatakan, ya bunai inni la astakthiru minas salati li ajlik. Wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak salat itu demi kamu. Bukan salatnya karena dia, maksudnya demi Allah itu agar aku soleh, ya. Allah juga menjadikan kamu itu anak yang soleh. Kan gitu. Saat Ibnu Mus'ab juga mengatakan, inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati. Sesungguhnya aku tatkala salat, kemudian aku ingat anakku, maka aku tambah salatku. Allah. Tujuannya apa? Agar Allah menjadikan dia anak yang soleh pula. Masya Allah. Yang ketiga. Yang keempat yaitu hendaklah kita sering-sering bertanya
Kita pastikan di pondok itu kan setiap pekan tuh ada telepon. Ya, atau mungkin ada tiap bulan ada kunjungan. Kita bertanya, pekan lalu dapat pelajaran apa le? Pelajarannya apa aja yang dipelajari? Ya, dalam bab mas sudah bab apa saja? Ya, hafalannya bagaimana? Kenapa? Kita agar tahu, ya, kita agar bisa memfilter anak kita. Anak kita tuh di pondok tuh ngapain aja? Jangan-jangan hanya bermain. Nah, jangan-jangan mempelajari yang pelajarannya nggak ngena misalkan, yang buruk misalkan. Ya kita nggak tahu. Ya, maka kita harus tanya, saya tanya. Dan kalau kita sering bertanya berarti anak kita akan tertanam dalam hatinya. Oh, ternyata orang tua aku masih perhatian. Nah, jadi menjadikan memotivasi dia untuk belajar lebih giat lagi. Allah alam. Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jadi yang diharapkan tidak hanya kaya 7 turunan Ustaz ya. Nah, tapi soleh 7 turunan. Masya Allah, ini yang kita inginkan. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi sebentar, berkaitan dengan soleh 7 turunan ini. Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman, ya, dan diikuti keimanannya dengan anak-anaknya, maka kami pertemukan mereka dengan di surga nanti bersama keturunannya. Ini yang kita inginkan. Kita punya ya perkampungan besar di surga nanti bersama keturunan kita. Dan alhamdulillah, barakallah. Masya Allah. Nah, dalam jamaah. Semoga bermanfaat bagi antum sekalian. Sampai jumpa di podcast Surabaya Mengaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.